balik lagi nih di Recast Remisha Podcast. Hai, balik lagi sama Nantri, ada Arda juga. Sekarang kita bicara apa kabar nih si Kotak sama si Kotak baik saja. Salah. Di Kotak sendiri apa kabarnya? Ada berita terbaru apa? Dan di Nafnya juga ada berita terbaru apa? Kalau Kotak tuh sekarang kita lagi mau bikin mini album rencananya gitu, karena kan memang sekarang jarak nih. Sela tinggal di Jogja udah hampir 4 tahun kalau nggak salah dia tinggal di Jogja. Aku sama Coy di Jakarta. Jadi kita memaksimalkan digital. Sela bikin lagu, dikirim by email, terus aku sama Coy cari lirik, terus abis itu baru nanti tag-nya. Ya gitulah, kita memaksimalkan teknologi yang ada lah sekarang gitu. Lewat udara. Jadi memang ya itu sekarang kegiatan sama Kotak lebih ke sana sih. Album barunya tuh apa? Lagu barunya judulnya? Oh enggak, jadi mini albumnya Kotak tuh belum ada judul, memang sekarang lagi proses pembuatan. Tapi kemarin di tahun 2020 kita sempat ngeluarin album judulnya Identitas. Jadi memang kan selama perjalanan Kotak 17 tahun di industri musik, kita tuh 15 tahunnya itu bareng sama Bang Pai, jadi diproduserin Bang Pai, terus juga dibantu sama Kak Dewi. Jadi memang kita ngerasa kayaknya waktunya sudah cukup lah gitu. 17 tahun kita bikin aja idealismenya Kotak kita tuangkan. Jadi di album Identitas itu semacam identitasnya Kotak, real identitasnya Kotak kita bertiga, karena semua kita sendiri yang buat, dari yang konsep album, terus juga lagu, terus musik, aransemen segala macam itu kita semua bertiga. Produserin album ini juga kita bertiga. Jadi ya itu akhirnya di album Identitas ini kita ngerasa kita punya anak yang benar-benar real nih, anak kita yang kita keluarin gitu. Berarti ini benar-benar di albumnya si Kotak sendiri ini identitasnya dari bertiga ya, maksudnya identitasnya Kotak. Ya udah si Cua, Sela sama Tantri seperti itu. Sudah ada di mana aja? Di semua platform digital yang suka kalian dengar itu udah ada. Ya apa tadi tuh, Joox, Spotify, YouTube itu semua ada lah. Udah ada yang dengerin atau download albumnya? Iya, silakan langsung didengarkan di DSP kalian ya. Di semua, di Spotify, di Joox, YouTube. Katanya dengar dapat penghargaan. Penghargaan sih Mas. Saya kan beneran ada penghargaan. Penghargaan apa? Iya itu, nah kan sebenarnya Kotak di album itu. Baru kita kan takut. Udah dapat penghargaan. Kita takut awalnya, yang ini yakin nih kita keluarin 2020 kan, orang-orang pandemi segala macam. Udahlah nggak apa-apa, karena memang udah ke hold selama 1 tahun karena aku hamil. Gitu. Jadi 2020 ya udah dikeluarin. Kok malah si lagu Hoax, kita ngeluarin lagu Hoax, itu dapat penghargaan AMI Award. Hoax dan juga Nusa Rara, kita sempat kolaborasi sama Nusa Rara, itu dapat penghargaan juga di AMI Award gitu. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya ada keberkahan tersendiri ya selama jadi pandemi gitu. Jangan takut, lakuin aja. Makanya aku bilang sama teman-teman waktu pas lagi pandemi, kita ngelakuin apa, lakuin aja yang lo pengen lakuin gitu. Kalau memang lo ngerasa itu belum passion lo, ya ganti lagi yang lain. Memang ini momen kita untuk ngegali kan sebenarnya, bertanya sama diri sendiri, apa yang belum kita lakuin gitu. Kayak misalkan kemarin tadi Kak Vina nanya tentang aku masak segala macam. Selama perjalanan aku sama Kota kan memang waktu untuk di dapur tuh agak susah. Nah, selama setahun ini aku eksplorasi apa yang belum gue keluarin dan orang-orang nggak tahu gitu kan, kayak masak segala macam, ya itu salah satunya gitu. Benar, berarti sebenarnya jangan pernah takut buat mencoba, dan kalau gagal jangan takut untuk mencoba lagi. Jatuh bangun lagi. Lebih baik jadi ahli bertindak daripada ahli berpikir. Betul. Oh iya, pikir capek juga ya. Mikir nggak pernah jalan. Mikir tapi nggak ada action, percuma. Itu banyak yang akhirnya bener sih. Ada orang-orang yang bilang bahwa kok aku nggak pinter-pinter amat tapi bisa sukses ya, banyak yang begitu. Karena dia jalan aja terus, gagal, jalan lagi. Dari gagal itu belajar. Banyak orang pinter yang akhirnya dia 2 kali 3 kali berpikir untuk ngelakuin, enggak, untung ruginya segini, enggak bertindak. Udah ya, orang yang nggak pinter tadi tiba-tiba udah jauh. Akhirnya itu yang akhirnya membuat kita yakin bahwa sekarang
berkarya aja. Apapun yang kita lakuin aja gitu. Gagal nggak apa-apa, gagal lagi. Betul. Setuju banget sama Arda. Nah, berarti tadi itu Kotak setelah ngeluarin album Identitas di 2021 ya? 2020. 2020 dan mendapatkan penghargaan juga. Alhamdulillah. Terus habis itu juga kalau Arda sendiri, Naf nih, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sih, jadi 2019 dan Arda dan omnya ini oh iya benar-benar. Tapi memang di Naf itu tuh walaupun mereka om tetap aja mukanya nggak berubah. Sebel deh. Cuman berubah ada uban dikit doang, tapi mukanya kok sama aja sih sama yang dulu. Ini yang lucu nih. Jadi bedanya musik di Indonesia sama musik di dunia. Masih Indonesia tuh masih bicarain umur. Menariknya, wah biasa bercandain kan, wah umurnya udah om nih, wah ini udah tua. Bedanya kalau udah di musik dunia, di bule, itu mereka nggak pernah ngomongin Coldplay itu Chris Martin umurnya berapa. Karena apa? Karya mereka terlalu besar daripada hal yang lainnya gitu. Jadi itu yang bikin kita patokan bahwa ya kita harus berkarya terus gitu, nggak peduli, nggak usah takut, oh kita umurnya segini tapi masa ngomonginnya begini. Enggak, karya itu harus jujur bawain apa message-nya. Karena kan kita menyajikan makanan lewat karya itu. Nah termasuk Naf. Jadi 2019 alhamdulillah kan sibuk banget manggung terus luar kota terus sampai bingung. Jadi kita nggak bikin album karena keenakan manggung dapat duit, nggak mati kreasi. Orang kalau terlalu sibuk kan dia lupa caranya buat melambat, buat duduk, buat mikir apa yang ke depannya. Karena terlalu sibuk. Betul. Pandemi dikasih, jebret. Orang kalau pensiun kan biasanya dikasih tahu dulu, 3 bulan pensiun loh, ada persiapan. Ini enggak, pandemi tiba-tiba, bahkan manggung terakhir itu aku masih di Kendari. Itu Jakarta udah lockdown. Di pesawat tuh cuman Naf doang. Iya, ngerasain bandara nggak ada orang ya itu. Naf ngerasain. Ya ampun. Jakarta udah lockdown, istri udah, ya kamu pulang, ini udah nggak ada orang di jalanan gitu. Gimana ini? Masih di Kendari gitu. Udah terus habis manggung pulang, selesai dari situ kita diem. Ngapain ya kita? Ketakutan ke depan gimana ya? Gitu. Jadi kayak post-war syndrome orang mau pensiun gitu kan. Gimana ini? 3 bulan, 4 bulan. Selama 3 bulan akhirnya kita ngobrol. Teman-teman, kita kelarin yuk yang belum kita kelarin apa? Album. Bikin album apa? Apa aja yang bikin gitu. Saat ini yang dirasain apa? Takut gue katanya. Kecewa, ya sedih. Itu bahan bakar gitu. Energinya kita bikin sebuah karya. Karena kan ada yang bilang bahwa karya yang bagus itu lagi senang sekali atau lagi bahagia sekali. Gitu. Atau lagi sedih sekali, lagi berdarah-darah sekali. Perasaan manusia ya. Iya, jadi menyajikannya bener-bener, kok nyampe ya gitu di situ. Jadi ketakutan karena kita pandemi, kekecewaan karena pandemi, apapun kita tuangin di album. Akhirnya 2020 kemarin kita bikin album, 1 tahun kita kelarin. 1 tahun. Langsung kemarin bulan Januari kita keluarin lagu pertama. Jadi nanti 4 lagu selama 1 bulan sekali. Judulnya menualah denganku. Kalau ada yang ngajakin itu dia mau. Amin. Tapi aku udah tua gitu. Kalau masih muda ya. Judulnya menualah denganku. Terus ini mau pertama kali saya bocorin di podcast. Karena di sosmed belum. Judulnya cerita SMA. Cerita SMA. Lagi pandemi kayak gini kangen-kangen mas SMA, teman-teman SMA. Ini singlenya mau keluar. Singlenya mau keluar. 3 bulan bulan depan keluar lagi, bulan berikutnya keluar lagi, langsung album penutupnya. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan lancar ya, Kak. Amin. Mudah-mudahan lancar. Terus juga bisa diterima oleh halayak. Nah, ini ada cerita nih. Jadi kita ini hidup di digital, kita kan sering insecure. Posting, kok yang nge-like 3 orang, apa gambarnya jelek, posting lagi, aduh kok jadi 2 orang, apa mikirnya ke situ gitu. Termasuk kepikiran juga ya sampai ngeliatin like. Jelas, ini penyakit yang harus semua harus disadari. Justru saya lempar itu di Instagram, jebret. Saya ngeluarin karya menualah denganku tadi, yang nonton masih puluhan ribu. Teman-teman bilang, ini lagu bagus dak, ini kenapa nggak jutaan langsung, kayak ini lagu harusnya viral. Kalimat itu mengganggu saya. Iya, aduh komentar orang, aduh gimana nih kok bikin lagu kok sedih, yang nonton dikit ini. Terus Tantri bilang, hey
ini kamu tuh lahiran karya, harusnya bikin kamu happy gitu. Oh iya ya, ada yang salah nih denganku nih, dengerin yang nggak perlu nih. Oke, belum selesai, tiba-tiba malam hari tuh ada yang DM. Ternyata saya buka DM tuh banyak. Mas, aku seneng sama lagunya. Boleh nggak aku lagu ini aku pakai di YouTube untuk ulang tahun pernikahan istriku. Nah, di situ tuh kok bahagia banget ya. Terus ada lagi besok orang yang married, izin ya pakai lagunya buat akadku gitu. Kok bahagia banget ya. Akad itu kan momen sakral, orang menikah gitu. Pakai lagunya Naf gitu. Dari situ kita ngomong bahwa ternyata hidup tuh nggak cuma sekedar angka. Karena kita fokus sama angka gitu. Viewers, like, subscribe, wah, stres. Tapi kita lupa, walaupun 10 orang, tapi 10 orang ini happy. 10 orang ini yang akan royal sama kita. Yang akan sering ngasih tahu ke orang, ini lo karya. Daripada kita ngupayain yang gede, boom, besok hilang. Itu nilai plus kayak happy-nya itu adalah kadang kita sebagai manusia tuh suka lupa kayak ngelihat dari Instagram like, benar kayak kata Arda tadi, angka, tapi kita lupa nih sama yang 10 orang yang kata-kata itu yang kita bisa lihat. Mungkin ada baiknya kali ya, maksudnya kita sebagai manusia juga jangan terlalu melihat dengerin omongan yang toksik gitu loh ibaratnya, iya nggak sih? Jadi kayak itu malah bikin stuck. Tapi kita harus ngeliat juga nih, ternyata ada 10 orang yang bikin, oh ternyata lo happy dengan lagu gue, dengan karya YouTube itu tahu kenapa ada dislike. Sebagus apapun konten, pasti ada yang dislike. Iya. Itu artinya kita bikin apapun ya ada aja orang nggak suka. Tapi mau fokus ke situ apa enggak gitu. Ya YouTube sadar bahwa memfasilitasi orang-orang yang nggak suka di situ. Jadi ya udah, ternyata enggak. Jadi sekarang lebih lepas sekarang kita berkarya, bikin apapun ya yang penting kita senang dulu gitu. Karena apapun, karir, usaha segala macam, kuncinya kecintaan. Karena kecintaan itu jatuh bangun kita masih bisa bangkit karena seneng, gitu, nggak akan kerasa Tantri menjalanin karir, nggak kerasa nyampe titik ini, karena dia cinta. Padahal dia nggak tahu perjuangannya, harus jualan minuman di jalanan, jualan nasi uduk, semuanya pernah dilalui gitu. Karena kecintaan, nggak sadar ternyata nyampe ke sana, gitu. Tapi kecintaan benar, berarti memang yang kadang kita harus lupa. Mengerjakan segala sesuatunya tuh harus berdasarkan cinta juga ya. Maksudnya cinta tuh kan nggak hanya dengan orang ya, maksudnya kayak gitu, dengan pekerjaan. Karena kalau udah pekerjaan tuh udah bisa, kalau kita cinta bakal jadi long life. Bener nggak sih? Betul. Kayak ikhlas aja gitu ngejalanin. Ikhlas aja ngejalanin. Capek pasti wajar ya, dalam pekerjaan pasti ada capeknya. Cuman kita tahu gitu caranya, harus seperti apa, harus istirahat dulu, harus apa gitu. Kalau kita udah cinta pasti balik lagi kok. Betul. Berarti gak baik juga untuk terlalu diforsir, mikirin angka, terus mikirin omongan orang yang gak penting. Terus kalau kita udah merasa capek pun, kita ada saatnya tuh kita harus istirahat lagi. Nah, selain dari karir musik, ada nggak project berdua nih? Lagu berdua yang pengen duet? Kayak terakhir apa ya? Pelabuhan terakhir kan? Itu kado pernikahan 2009 itu. Jangan-jangan apakah hanya judulnya jangan Pelabuhan Terakhir, habis itu lagunya nggak ada lagi. Iya. 2009 itu wah bingung ngadu apa ya, Tantri ulang tahun bikinin lagu jadi Pelabuhan Terakhir. Gitu. Di liriknya kan, ku sadar ku tak punya apa-apa selain berbenah karena rasa cinta. Jadi pas dikasih terus dia bilang, ya udah nanti kalau kita jodoh lagunya jadi pernikahan ya, theme song pernikahan. Seminggu sebelum terus dia bilang, wah kita married loh, lagu ini rekam yuk. Ternyata direkam. Jadi itu juga perjalanan. Oh gitu. Nah sekarang malah bingung mau bikin apa ya, karena mungkin kontaknya bikin, Nafnya bikin gitu. Memang ada wacana untuk kita bikin yuk sesuatu yuk gitu. Nunggu momen Ya. Yang tiba-tiba apa? Gitu. Yang pas lagi mungkin bisa juga jadi sama Kara. Tetap bisa jadi kan. Tapi Kara bisa nyanyi kan? Bisa ya? Bisa. Belum kedengeran soalnya, tapi mulai dikit-dikit. Waktu itu sempat yang kita cover lagu Nusa Rara yang kotak dengan kolaborasi Nusa Rara, dia nyanyi tuh pas bagian Nusanya. Ada di YouTube. Nah, itu suaranya Kara? Enggak, kalau di Nusa suara Nusa. Cuman kita sempat cover. Gue yang cover. Seru. Oke. Terus udah sama dia nyanyi lagu itu.
Ya ampun, seru banget sih itu kalian. Aku ya dengerin lagu Pelabuhan Terakhir tuh abis itu karena baru tahu ceritanya perjalanan hidupnya, terus tadi dengerin lagi tiba-tiba langsung merinding. Kedingin kali itu dengerin. Enggak sih. Kena AC. Aku tuh terkadang melankolis banget sih orang yang denger kalau yang kayak begitu. Nah, lalu lanjut lagi untuk udah dari perjalanan karir, berarti kalau untuk yang berdua masih lagi nunggu momen ya. Tapi pasti bakalan ada ya. Amin, insyaallah. Amin. Nah, balik lagi kalau misalnya tadi udah karir, aku pengen ngomongin dari pandemi kemarin ini, aku melihat dari Instagram kalian berdua ada bisnis. Seorang dari musisi sama-sama vokalis yang jobnya terus tiba-tiba berbisnis. Dan kenapa mungkin sebelumnya pernah bisnis kuliner juga ya, bisnis kuliner, terus tapi abis itu langsung ke bisnis properti. Nah, kos-kosan, kenapa dari sekian banyak bisnis yang sangat menjanjikan itu, kenapa pertanyaan gini, kenapa harus rumah kos-kosan dan kenapa harus di Jogja? Kayak gitu sih. Karena ini, jadi gini, kita udah nyobain bisnis kuliner. Betul. Berbagai macam bisnis kuliner kita udah cobain, dari yang join sama beberapa teman, akhirnya gagal. Terus kita bikin sendiri, akhirnya nggak kepegang. Harus bikin lagi yang pandemi kemarin gue sama adekku untuk online, nggak kepegang juga. Terus kita mikir kan, ya udah deh. Kebetulan memang ada uang tabungan saat itu. Aku tuh tipikal yang nggak berani untuk ini loh, kredit yang panjang, karena kan pekerjaan kita kan nggak tentu gitu, fluktuatif untuk pendapatannya kan. Jadi memang lebih baik saving dari awal, terus kalau misalnya ada uangnya baru kita beli. Nah pas kemarin kita sempat dulu tuh pas lagi pacaran, kita kan anak kosan gitu. Terus sempat dulu ada omongan, kalau kita nanti kalau punya uang nih, udah nikah punya uang, kita pengennya punya usaha kos-kosan, kayaknya enak deh itu. Apa namanya, mama kos kita tuh, ibu kos kita tuh kayak tiap pagi jam 1 centreng, jangan lupa ya bayar kos bla 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 gitu. Enak banget ya yang punya kos sampai mikir kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya ya. Terus kita kan agak keki ya buat anak-anak kos tuh kayak, ya elah baru melek udah ditagih uang kos kayak gitu. Terus habis itu ya udah sama Arda ngomong, suatu saat kita bikin yuk usaha kos-kosan, entah itu di mana gitu. Terus kebetulan aku kan juga masih ada darah-darah orang Jogja kan, ada saudara-saudaraku banyak di Jogja. Terus kita juga ngeliat juga di Jogja tuh kan pelajar gitu, kota pelajar. Jadi terus banyak banget gitu yang pendatang yang kesana untuk stay lebih lama, pelajar-pelajar gitulah. Terus pas kemarin iseng-iseng sih sebenarnya, sebelum pandemi kita beli investasi si properti yang kos-kosan itu sebelum pandemi, nemu lah ada yang ngeklik buat kita tuh, lokasi yang strategis, terus habis itu juga harganya masih masuk di kantong kita juga. Ya udah akhirnya beli. Oke, jalan tuh setahun dulu ya Sanya, pas setengah tahun, 6 bulan tuh masih jalan, karena memang sudah kos-kosan bentuknya. Berapa pintu, sorry? Gue kayak jalan kos-kosan. 8 pintu. Kamar mandi dalam, gayungnya di luar. Gimana? Permisi, minum gayung dong. 8 tuh lumayan loh. Ya, amin, alhamdulillah. Terus jadi udah sampai mana tadi kan lupa aku. Pandemi. Udah setengah tahun udah berjalan, karena memang sudah berjalan kos-kosan sebelumnya. Jebret pandemi. Kita sempat udah renovasi deh gitu. Masih ada kos lagi nih, tambah renovasi biar kekinian gitu kan. Karena anak zaman sekarang kan pengennya tuh instagramable gitu kan. Kita renovasi, berjalan setengah tahun renovasi, jebret pandemi, kelar gue. Langsung yang kayak oke. Udah sebelum pandemi itu sudah penuh, maksudnya udah penuh. Udah berarti udah mengalami jangan lupa uang kosan ya. ada kendala yang ntar lagi ya Bu. Biasa. Bahkan kita bikin parodi ya. Kita bikin di Instagram. Jadi karena memang kita pernah mengalami hal itu, kita bikin sesuatu yang memang hubungan kita dengan anak-anak kos, walaupun bukan kita ya, jadi kita ada saudaraku yang memang berhubungan langsung gitu. Tapi kita bikin fleksibel dalam arti, misalnya kalau misalnya dia benar-benar ada itikat baik untuk bisa bayar nggak mesti tanggal 1 misalnya,
nggak apa-apa deh kita kasih waktu 3 hari gitu. Tapi kalau memang lebih dari situ ya kita nggak bisa kayak gitu-gitu sih. Maksudnya nggak kayak se-strict ibu kos kita zaman dulu. Karena kita stres banget tuh pas lagi zaman dia nggak kos di tempat pas dia setiap kali curhat tentang kos-kosan itu bener-bener memang si Cici katanya. Jam 5 subuh, jam 4 subuh. Serius? Bukan azan subuh tapi Cici ting. Jangan lupa hari ini bayar kos, buset jam 4 subuh. Tapi serius, ada mengalami seperti itu. Dan itu wajar, menurut itu wajar. Mungkin karena dia kan ada yang harus dibayar, Kita jadi ngerti, kadang kan kita nggak ngerti kan gampang ngejudge, wah gini. Begitu tahu, oh iya yang ternyata ada pegawai kita yang mesti dibayar loh. Ternyata ada ini. Mungkin orang-orang kan galak banget sih 3 hari bisa kali lu kaya. Nggak gitu ternyata bisnis itu ternyata bukan. Karena kita ngalamin sendiri, sudut pandangnya beda. Kita harus bayar pegawai, di situ ada tukang sapu, ada tukang ini gitu. Nggak bisa pakai duit pribadi kita gitu, kecampur-campur pembukuannya gimana gitu. Itu. Jadi ya alhamdulillah sih kesampaian. Bahkan dulu saya sempat nulis tuh di kamar di lemari apa yang jadi keinginan dulu kan sempat ganti gitu sering kan. Wish dream ya. Punya album coret, punya restoran pernah, punya kosan pernah, punya ini pernah, konser ini pernah semua alhamdulillah. Bener padahal di kosan itu, di kosan yang ditagih Cici tadi itu. Makasih ya Cici. Sekarang Cici kalau mungkin Cici nonton ya kan. Enggak, itu buat lucu-lucu sesuatu. Iya. Seru-seruan. Ya terima kasih justru. Tapi sekarang masih jalan kan ya kosan? Masih. Namanya apa? Kos Bubuk Manis. Ya ampun. Kan sekarang kan pandemi. Jadi alhamdulillah sih tempat kos kita itu nggak dekat dari kampus, dekat dari tempat wisata, tempatnya sangat strategis, tapi nggak terlalu ramai. Jadi justru orang-orang kadang ada yang pengen santai, nggak pengen terlalu bising. Jadi santai di situ. Nah ternyata marketnya banyak pekerja. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ada yang keisi gitu, walaupun pandemi. Walaupun pandemi alhamdulillah ada yang keisi, jadi masih bisa bayar yang nyapu, ada bayar pegawai, masih bisa gitu. Dan yang menyenangkan di sini ya memang karena ya itu tadi awalnya memang ya kita lucu kali ya punya kosan dan properti gitu. Jadi nyari kosannya pun aku seminggu tuh di Jogja. Selama ada manggung di Jogja yang aku nggak extend ya, aku nggak pulang. Naik motor sama temen, mau naik motor harus naik motor. Keangkringan nungguin, kosan ini kalau malam aman nggak ya? Oh aman kayaknya, enak nih gitu. Oh enggak, ternyata suasananya terlalu rame, bising banget. Oh enggak, jadi besok nyari lagi. Oh ini begini, nyari setiap hari sampai ketemu itu. Nah itu jodohnya ketemu kosan itu. Loh ternyata ini tanahnya masih lebar, suatu saat nanti kalau bisa bikin rumah, kita punya rumah nih di Jogja yang gitu. Sebelahnya kos-kosan. Bener-bener fix ibu kos kalau kayak gitu. Kayak gitu tinggal yang jangan lupa ya. Tanggal berapa nih? Ya senengnya itu pencapaian itu kita seneng, kita berbagi. Alhamdulillahnya adalah kita berbagi di sosial media itu orang-orang nggak pernah ngomong wah sombong lu pamer ini, enggak. Kenapa? Karena kita menyampaikannya bener-bener apa ya, ini loh kejadian yang kita alami yang itu jujur ya? Orang tuh bisa ngerasain loh apa bahasa kita itu jujur nih, berarti pengen cerita ini karena dulu begini oh iya ikutin dah gitu. Ternyata orang bisa ngerasain di situ, wah iya ya punya kosan mungkin ya gitu. Dan apa kita kan nggak ada yang ngejamin, asuransi bayar sendiri, dana pensiun sendiri gitu. Dan biasanya dulu ada kalimat bahwa bilang ini, jadi musisi itu nggak selamanya loh, gini. Itu marah sempat kita, apa sih ini? Tapi kalimat itu ternyata setelah dipahami, makanya paham apa maknanya, bukan apa yang diucap gitu. Kita tahu jadi, oh iya ya. Ternyata maksudnya adalah prepare, oke. Prepare itu penting, ternyata oh iya. Jadi kita punya aset, nggak langsung punya tabungan, misalkan segini habis manggung, habis, konsumtif, habis gitu. Nggak bisa nih yang kita gitu. Walaupun kita public figure, oke, kita punya barang branded punya, tapi jangan banyak. Sesuai kebutuhan punya untuk acara ini cukup, yang lainnya biasa aja, nggak sesuai yang kita nggak tergoda. Muncul
lagi musim ini ya kita nggak ngikutin semua karena setiap kali apapun yang musiman kalau kita ikutin ya habis juga sih, capek juga nggak sih kalau ngikutin. Udah cukup lah zaman dulu tuh pas belum punya tanggungan ya. Iya benar, untung mengalami hal yang gitu ya dan nggak keterusan juga ya. Harus ngalamin sih. Pernah ya pasti dari situ kan jadi belajar kan, ternyata gitu. Udah capek-capek ini pas cek kok nggak punya tabungan gitu, lari kemana gitu kan. Nah buat teman-teman jangan lupa nih, berarti kalau udah kerja jangan mentang-mentang sendiri, saving itu perlu banget ya. Perlu banget. Perlu berinvestasi, perlu juga oke. Investasi kan nggak mesti pas lagi muda ya, kita lihat lah kita pendapatan kita berapa. Kalau aku plot-plotin jadi ada persentase dari muda nih, aku selalu ngeplotin ada persentase yang memang ada yang bisa kita pakai untuk sehari-hari atau nggak bulanan, ada yang memang aku anggap uang itu nggak ada gitu. Jadi ada yang sedekahnya udah, terus habis itu ada tabungan itu justru bukan ditaruh di akhir kalau aku mah. Jadi sedekah dulu nih, tabungan itu udah harus di awal, jadi bukan dari sisa. Gitu. Sebisa mungkin berarti aku ngirit nih selama sebulan kalau misalnya pendapatanku nggak sesuai dari misalnya kayak dikit gitulah ya selama sebulan, itu berarti aku harus ngirit selama sebulan itu aku harus makannya harus lebih dikit atau enggak pilih-pilih ya nggak bisa ke restoran mewah, ke warteg yang kayak gitu-gitu. Zaman waktu pas masih muda ya. Udah biasain seperti itu. Berarti pembelajarannya adalah dari memang aku tadi ngeliat sebagai business owner-nya, business owner nggak cuma kita juga masih belajar. Iya, kita belajar dari lapangan soalnya. Iya, tapi karena menariknya adalah jarang loh ada orang yang benar-benar mau terjun langsung ngecek survei terus lihat benar-benar nggak deh, kayak biasanya kan ada orang oke deh gue mau beli ini, oke jadi kayak yang main mau gampangnya aja gitu karena ada duit invest, tapi benar-benar mungkin biar lebih mengalami prosesnya seperti apa kali ya, the realnya seperti apa. Bahkan sebelumnya kenapa kita bilang bisnis restoran itu nggak gampang, karena kita ngalamin. Aku tantri ke pasar belanja sendiri, jadi pelayan. Ketika ada konsumen yang marah, gimana sih mas ini? Jadi tahu, jadi situ kita punya sudut pandang bahwa iya ya, jadi pelayan tuh susah ya, jam segini dia hubungan di dapur, susah. Jadi kita tahu gitu karena kita ngalamin. Gitu. Benar-benar. Jadi suka dukanya ya seperti itu, mengalami sendiri. Jadinya kita juga aware dengan kedepannya tuh kita tahu nih mesti ngapain lagi. Nah. Kalau disuruh memilih seorang tantri, cepat aja nih, Tantri sama Arda, lebih suka bermusik atau berbisnis? Harus milih. Iya nggak, terserah pilihannya mau sama-sama, misalnya kalau bisa menjadi seorang pemusik yang bisa berbisnis, kenapa enggak gitu loh, atau gimana? Saya pilih yang itu aja. Ada yang bilang bisa pekerjaan utama berbisnis, hobinya bermusik. Ada yang bilang pekerjaan utama bermusik, hobinya, karena dua itu menguntungkan buat kita. Ada yang bilang, pakai nama besar, ya nggak apa-apa dong. Orang itu kalau negatif bilangnya aji mumpung. Tapi kalau orang berpikiran positif dia bilangnya kesempatan. Iya betul. Ya kan? Tergantung gimana caranya kita melihat. Iya, sudut pandang. Iya kan kesempatan, nggak ngerugiin orang lain kok gitu kan. Betul. Kita kan punya alhamdulillah punya value yang orang jadi tahu buka bisnis ini. Apalagi nggak cuma kita, sekarang orang-orang sosial media udah tahu siapa aja walaupun bukan public figure, makanannya enak apa semua bisa jualan kok di situ gitu. Berarti seorang Tantri sama Arda kalau misalnya disuruh milih, nggak milih sih, lebih baik bisa berbisnis dengan hobinya bermusik, karena bermusik itu sebenarnya adalah suatu kecintaan juga ya. Rekreasinya. Loh, kita berbisnis itu bisa kenal ini karena bermusik juga. Iya betul sih. Betul kan? Bisa podcast ini karena pasti juga karena seorang tantri kotak ya kita. Jadi semuanya itu saling menguntungkan. Betul. Jadi ternyata yang kenapa harus bisa milih kalau semuanya bisa berjalan seimbang. Betul. Benar. Berarti jangan pernah, kalau misalnya kenapa bisa seimbang, kenapa nggak coba jalanin aja ya kan? Oke, kita balik lagi ya pemirsa.